Dulu kan ada tuh Dragon Ball tuh jadi kontroversi tuh. Filmnya. Wah, Dragon Ball Evolution itu film terjelek. Ada nggak karakter yang hidup lagi? Nggak ada, untungnya. Oh, untungnya ya. Bagusnya itu tuh. One Piece bagusnya, dia jarang bikin karakternya mati. Ditonjok. Wah, itu momen paling heboh waktu itu, Cing. Di seluruh dunia. Si Luffy nonjok? Luffy nonjok. Itu dia. Gue hidup udah 7 presiden. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Prabowo. Kelewatan ya Jokowi ya? Untuk telok kelewatan nggak Jokowi? SMA 1, wah kepala sekolahnya bagus nih, public speakingnya oke. Lulusan luar negeri. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah. SMA 2, kepala sekolahnya tegas. Kayak pensiunan militer kayaknya ya. Tapi jogetnya jago. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah, SMA 3, kepala sekolahnya kayaknya berwibawa di kebapaan. Rambut udah mulai memutih. Wakilnya juga orang pinter nih. Profesor katanya. Gue pilih SMA 3. 16%. Udah nih. Oke, sekarang kita wawancara sama Arya Novrianus. Bapak anak 1 tahun. Setahun anak lu ya? Pas 7 Januari kemarin 1 tahun, Cing. 1 tahun. 1 tahun. Siapa nama anak lu? Nama anaknya sesuai yang gua omongin waktu itu di sini. Di sini. Akira Toriyama Widura. Akira Toriyama Widura. D atau tambahin D, ada D-nya. di mananya? Di tengahnya. Akira D Toriyama Widura. apa itu artinya? Gue udah lupa. Si Akira ini apa? Akira Toriyama yang bikin Dragon Ball, Cing. Oke, Akira Toriyama. Widuranya nama gua, kan Arya Novrianus sama Widura. Oke. D-nya dari One Piece. Udah D aja, nggak ada apa-apa. D itu dari One Piece maksudnya? Dulu kan Monkey D. Luffy. Jadi kalau di One Piece ada namanya The Will of D. Jadi yang punya nama D itu orang-orang hebat lah kebanyakan. Jadi penyandang nama D lah. Di One Piece tuh sangat penting lah nama itu. Itu huruf D atau DE? Huruf D aja. Huruf D? Huruf D, udah. Ntar kalau ditanya di ini D-nya apa nih? Nggak ada. D aja udah? D aja udah. D aja. Kalau kan nggak boleh disingkat. Nanti Nggak boleh, makanya kan nggak disingkat kok. Gue bilangnya ini nggak ada artinya kok, D doang gitu. Bahkan waktu pas gue daftar itu, udah disambung aja Akirat kata gue, anjir nama anak gue jadi Akirat. Akirat, iya. Jelek banget. Akira D Toriyama Widura. Toriyama. Sangat Dragon Ball sih, Akira Toriyama. Iya. Lo kan One Piece. One Piece. Kenapa Dragon Ball? Iya, seperti yang gue bilang juga itu, gue suka baca komik gara-gara Dragon Ball, Cing. Oke. Semuanya berawal dari Dragon Ball, makanya gue jadi suka Doraemon, suka Naruto, suka One Piece, dan semua. Gue jadi wibu istilahnya gara-gara Dragon Ball. Jadi Dragon Ball tuh kayak, nih, top tier-nya, God-nya lah. Tapi si Doraemon udah nggak tayang ya? Doraemon sudah pensiun. Tapi kabarnya kemarin yang dabernya Suneo bilang mau tayang lagi di TV lain gitu. Awal di RCTI kan? RCTI. Terakhirnya di Global TV. Kayaknya masih grup itu deh. Kayaknya masih di RCTI deh, grup MNC. Tapi setelah 35 tahun yang lama juga. Dia baru terus gak sih? Atau di itu rerun? Yang baru ada. Ternyata ada episode barunya ada juga. Gue udah lama gak nonton sih. Gue baca komiknya dong sekarang. Masih ada ya komiknya? Masih ada. Yang petualangan yang nggak berwarna kan? Nggak berwarna.
Doraemon tuh nggak berwarna, gue Nggak juga berwarna. pernah satu masa gue baca itu dan nggak berwarna ya. Iya, nggak Alasannya apa tuh? Ya. Karena komik emang di Jepang nggak berwarna, Cing. Si Dragon Ball, Dragon Ball nggak berwarna. One Piece, One Piece nggak berwarna. oh emang nggak berwarna? Nggak ada yang berwarna. Bahkan kalaupun berwarna, paling cuma 3 halaman depan. Itu pun di majalah, kan ada majalah Shonen Jump namanya. Ah, Misalkan si mangganya, si One Piece-nya ini lagi naik banget. Dia ditaruh di halaman pertama dengan 3 halaman berwarna. Jadi itu sangat prestis banget tuh dapat halaman berwarna gitu. oh. Jadi kayak, ada halaman berwarnanya gitu. Itu pun jarang. Karena memang nggak tahu ya. Bahkan gue pribadi gue lebih suka baca yang nggak berwarna karena lebih hidup aja gitu. Lah, Bener. kali. Bener. Karena kalau baca yang berwarna jadi kaku, Cing. Jadi kayak foto. Nggak bergerak gambarnya di imajinasi gue. Oh ya, karena masih hitam putih lo jadi punya Iya. imajinasi warna. Imajinasi sendiri. warna sendiri. Nah, tapi begitu jadi film misalnya, Ah, kan berwarna. Berwarna. Sesuai nggak sama imajinasi lo? beberapa tuh kadang gini, Cing, di warnanya dikonfirmasi sama si pengarangnya. Misalkan rambutnya Luffy warnanya hitam udah jelas ya. Rambutnya Shanks misalkan ada karakter namanya Shanks lah. Ah. Warnanya merah, merahnya begini, baru diikutin tuh. Kadang misalkan warnanya belum Enggak, dikonfirmasi sorry, itu dari mana tuh? dari pengarangnya, Di ceritanya ada? di majalah dibikin. Oh. Jadi kadang membaca juga nggak tahu dong kalau Nggak nggak tahu. baca artikel ini. nggak bisa, nggak tahu. Kadang ditulis di ini juga. Misalkan kan tuh seminggu sekali. Iya. Jadi di cover judulnya dikasih warnanya. Misalkan karakter baru ini rambutnya warna ungu, dia digambar tuh warnanya ungunya begini. Oh. Kesalahannya kadang si studionya si Toei suka ngide tuh warnanya belum dikonfirmasi, diwarnain sendiri. Jadi beda. Tapi abis itu dikoreksi lagi gitu. Oh. Pelet warnanya pasti persetujuan mangakanya biasanya gitu, Cing. Jadi si film yang di Netflix kan ada ya? Oh ya, tuh series Series. live action. Itu live action ya? Live action. Kalau yang apa namanya? Animasi ada nggak? Ada. Di mana? Di bioskop, tapi di Netflix juga ada. Di Netflix juga ada. Di Netflix juga ada. Animasi beberapa adalah lumayan lengkap deh filmnya. Oh, dan warnanya sesuai. Warnanya sesuai dan persetujuan sama Eiichiro Oda. Ini warnanya begini ya. Iya, gitu. Nggak, maksudnya sama imajinasi lo. Karena depannya udah dikasih tahu sih ya. Iya. Tapi kadang beberapa ada yang enggak sih kayak, oh ternyata warnanya bukan ini. Misalkan adalah karakter yang dikiranya rambutnya merah, ternyata kuning gitu. Oh iya, kayak gitu-gitunya. Itu ada. Tapi ya itu nggak masalah juga sih. Oh, kan kalau yang misalnya yang diangkat dari novel ya, atau diangkat dari buku, kan, misalnya Harry Potter. Harry Potter. Kadang banyak yang kecewa nggak sesuai dengan gambaran Iya. kita nih yang baca. Harry Potternya Iya. kok terlalu kecil kayak gitu misalnya. Karena itu mungkin ini Cing, novel, jadi nggak ada bentuk nggak ada bentuknya yang ya. bisa diimajinasiin. Kalau yang live action kan udah ada karakternya, jadi kebayang nih ekspektasinya harus sesuai. Makanya menurut gua seriesnya oke nih untuk karakternya bagus, sesuai semua. Si One Piece yang di Netflix. Iya, dulu kan ada tuh Dragon Ball tuh jadi kontroversi tuh Ah, filmnya. Wah, Dragon Ball Evolution itu film terjelek, rating terendah, jelek banget. dari apanya? Pemilihan pemainnya? Karakternya, ceritanya, masa Gokunya ngampus tuh, jelek. Jelek banget sumpah. Ini Mahasiswa Gokunya. iya, ini penghinaan film Dragon Ball. Makanya dulu fans pada marah banget. Kok bisa dia bikin gitu? Berarti persetujuan Persetujuan Akira Toriyama. Makanya itu mungkin ini pengalaman, ini kan udah lama juga sih filmnya. Tuh Piccolo-nya jelek banget. Gokunya, aduh, apa sih Goku begitu? Gak jelas sih. Goku yang sebelah mana? Itu yang tengah tuh, Yang ganteng. yang ganteng. Terlalu Harusnya nggak ganteng itu. dan nggak mirip juga, Cing. Itu Itu lebih gerhana sih ini. ini Pierre Roland sih ini. Ini dihujat sih. Gue lebih suka yang Dragon Ball Hong Kong. Itu lebih cocok tuh. Coba cari Dragon Ball Hong Kong tuh lebih bagus Dragon Ball Hong Kong. Dragon Ball Hong Kong. Ada, Cing. Iya. Nah, ini nih. Nah, ini lebih bagus nih, lebih lucu. Oh. Ini ada nih film Hong Kongnya. Musuhnya Red Ribbon adalah. Lucu nih, lucu banget. Suka banget gue nih. Lebih komik. Oh, iya. Lebih kacau, lebih mendingan ini dah. Dibandingkan yang film itu jelek banget Hollywood. Nah, yang komik-komik jadi live action banyak nggak? Banyak. Banyak? Yang sukses menurut gua Samurai X, tau nggak? Samurai X tahu. Nah itu filmnya sukses tuh. Oh. Bagus.
Samurai X, terus adalah judul Kingdom namanya, itu tentang kerajaan Cina gitu, itu bagus. Kingdom bukan yang itu, yang game. Bukan, bukan, beda, Bukan, beda, beda, beda. Kingdom adalah itu bagus banget. Jepang juga itu. Jepang itu kalau disandingkan dengan One Piece, buat gue sejajar. Kingdom, nih buat para nakama atau penonton Cing Abdel yang suka baca komik, baca Kingdom. Itu terbaik, itu bagus banget. Dia apanya yang ini ceritanya? Bukan yang ini. Adalah Kingdom manga gitu. Tentang ini, Cing, perang Cina. Tapi orang Jepang. Orang Jepang. Oh, perang antara Jepang Cina. Enggak, karakternya karakter orang Cina tapi yang bikin orang Jepang. Sumpah nih, bagus banget. Dan sesuai sejarah asli, tapi beberapa dilebahin lah. Gambarnya bagus, actionnya bagus. Di Netflix juga ada, animenya kurang sih menurut gue. Tapi movie-nya ada di Netflix, bagus movie-nya. Mangganya oke. Gitu. Bagus, banyak sih, Cing. Apa lagi ya? Beli semuanya hampir yang terkenal ada. Doraemon malah belum. Belum ada. Belum, padahal bagus kok ada tuh. Bagus lucu ya. tuh. Kalau Avatar, Avatar Jepang juga bukan? Bukan, dia Nickelodeon kan. Oh. Tapi seriesnya yang baru gue belum nonton semuanya sih. Menurut gue oke. Seriesnya oke. juga ada? Ini yang paling baru tuh, The Last Airbender yang series terbaru. Movie-nya kan kurang tuh. Seriesnya karakternya oke lah. Tapi season 2 si Aangnya udah gede. Jadi nggak mirip. Anjir, aneh banget. Ini kan kecil-kecil loh, lucu tuh, mirip kan. Yang season 2 udah gede, udah beda banget, udah nggak kayak gitu. Udah tinggi. Aneh banget. Terus tinggi ya. Iya. Itu susahnya live action tuh. Karena kan kalau animasi kan nggak tumbuh tua. Ini bertambah. Emang nggak tumbuh tua ya? Semua cerita hampir semuanya kayak misalnya Doraemon ya segitu-segitu aja tuh. One Piece misalkan nambah 2 tahun tapi karakternya nggak berubah banyak. Naruto misalnya bertambah berapa tahun tapi nggak berubah banyak lah mukanya. Kalau manusia kan susah. Detektif Conan. Segitu-segitu aja. Segitu aja. Itu malah paling nggak jelas tuh. Apanya yang nggak jelas? Timelinenya. Itu baru setelah kan ini dibuat dari 94 kalau nggak salah ya. Sampai sekarang timeline Conan baru 6 bulan. Si Conan nggak naik kelas. Aneh banget. Dari handphonenya yang lipet sampai smartphone berubah. Itu dalam waktu 6 bulan. Ceritanya itu 6 bulan. Ceritanya 94 sampai sekarang. Iya, menurut timelinenya kalau nggak salah ya, koreksi ya buat fans Conan, 6 bulan. Jadi kadang ada yang Valentine-nya 2 kali, tahun barunya 2 kali. Emang ngaco. Padahal kalau timelinenya dibenerin bagus banget itu Conan. Ini live action-nya ada tapi gue belum nonton. Nah, kalau si One Piece timelinenya? Kalau One Piece timelinenya udah 2 tahun lebih lah, baru 2 tahun lebih juga. Selama itu padahal juga. komiknya udah dari tahun 97. Berapa tuh? 28 tahun. Gila ya, belum tamat tuh, Cing. Dia keluarnya seminggu sekali? Seminggu sekali per 1 bab. Jadi 1 bab seminggu sekali. Kadang dalam sebulan libur sekali atau 2 kali lah gitu. Kadang-kadang. 1 bab tuh gimana sih maksudnya? Jadi kan kalau si komiknya Tankobon tuh 10 bab. Oke. Nah, yang dikeluarin di online per minggu 1 bab. Jadi 10 halaman 20 halaman, 13 halaman, 15 halaman gitu. Nggak habis satu cerita ya. Dia kayak ini nggak sih? Kalau yang bersambung gitu, misalnya ada satu kasus yang kelar nggak? Kalau One Piece kan per chapter. Jadi misalkan dia kan per arc, Cing. Misalkan lagi datang ke pulau namanya misalkan Alabasta, Pulau Padang Pasir. Iya. Nah itu lama tuh, Cing, untuk ngelarin itunya. Jadi per chapter tuh nggak kelar. Jadi per chapter ya perjalanannya aja. Kita ngikutin perjalanannya aja. Tapi ya misalnya yang di pulau itu ya tuh masalah kelar, pindah ke tempat lain. Nah di pulau itu tuh menyelesaikan masalahnya itu bisa 2 tahun. Oh, Tapi bagus sih karena memang komiknya bukan kayak kalau Conan kan ada case-nya kan. Jadi ada case-nya, iya. 3 chapter selesai itu case-nya. 2 chapter selesai. Kalau One Piece petualangan. Jadi memang harus nge-build. Makanya di-build ceritanya, konfliknya apa aja nih yang ada di pulau itu. Misalkan di Pulau Alabasta rajanya lagi diculik. Tapi difitnah jadi jahat gitu. Kalau di Pulau Wano, itu Pulau Wano aja 4 tahun. Adalah pulau kayak Jepang gitu. Itu proses nulisnya gimana sih? Lo tau nggak? Apakah emang udah dibikin nih, misalnya di pulau itu ya? Mau habis 2 tahun. Itu enggak sih. Udah ada gitu ininya, apa namanya,
sinopsisnya udah ada atau sambil jalan aja? Kayaknya ya, ini gue nggak tahu. Kan gue juga baca manga judulnya Bakuman. Bakuman itu komik tentang orang bikin komik. Oh, komik orang bikin komik. Jadi- Orang bikin komik. Proses orang bikin. Jadi semua industri Jepang dikulitin di situ lah. Ah, Nah, memang kalau di situ beragam. Ada orang jenius. Jenius tuh gambar sesuai apa yang di kepala dia, tapi bagus banget. ah. Kalau One Piece ini rencananya cuman tamat 5 tahun sebenarnya. Tapi sampai rencananya awalnya. Tapi sekarang sampai 28 tahun belum tamat. Tapi si Eiichiro Oda yang bikin One Piece bilang, pokoknya endingnya nggak akan gua ubah. Ini berkembang tapi endingnya tetap sama begini. Dia udah siapin ending berarti dong? Udah siapin ending. Tapi kalau dibilang apakah dikembangin di tengah-tengah, itu bisa jadi. Misalkan dia pengen bikin, gue pengen bikin pulau Jepang nih. Kan dia selalu pakai pulau dari negara lain diplesetin sama dia. Misalkan ada pulau Spanyol diplesetin jadi pulau apa gitu. Ini pulau Jepang jadi Wano, konfliknya dibikin, dikembangin di situ. Dia ada asistennya juga gitu, Cing. Jadi ya begitulah. Tapi kayak ini nggak, kayak sinetron kita yang akhirnya jadi mengada-ada. Ya, untungnya One Piece sejauh ini belum. Semoga enggak. Atau karena lo udah maklum aja sekarang ini? Enggak, Cing. Gue ada beberapa yang gue protes juga, yang bukan protes sih, gue gak serk kayak, kok begini ya? Tapi pada akhirnya si Eiichiro Oda nutup bukan kekeliruan ya. Nutup yang fans gak serk jadi oke deh. Jadi ya udah deh gitu. Itu kemana nyampeinnya kalau kayak begitu? Ada yang... Enggak, dia bikin aja. Jadi ceritanya akan nyambung. Oh begini. Oh ternyata ini tuh muncul gara-gara ini gitu. Bukan, maksud gue keberatan para fans ini, Ya. itu sampai ke penulisnya lewat apa? Biasanya kan tuh protesnya di sosial media. Mungkin sampai aja kali. Kayak kenapa ya ini begini? Pro kontra sih, ada yang suka, ada yang enggak gitu. Kayak misalnya ada karakter yang mati. Kenapa mati? Gini. Nah, bisa dihidup. Ada nggak karakter yang hidup lagi? Nggak ada. Untungnya. Oh, untungnya ya. Bagusnya itu tuh. One Piece bagusnya dia jarang bikin karakternya mati. Makanya Tapi akhirnya bisa muncul di satu masa iya, lagi. ketemu lagi. Itu yang bikin fans kayak anjir ketemu lagi. Misalkan dia udah ngalahin satu musuhnya di penjara. Terus nanti di tempat lain ketemu. Tapi kok bisa bebas, diceritain juga kenapa dia bisa bebas. Jadi One Piece itu setiap chapter ada covernya. Di covernya kadang sama yang penulisnya dibikin cerita selain cerita tokoh utama. Jadi satu gitu, bagus banget ya. One Piece tuh bagusnya menurut gua semuanya lengkap gitu. Semuanya bisa, cuman One Piece doang yang bisa menceritakan itu gitu. Misalkan ada karakter namanya Buggy. Buggy itu badut. Dikalahin sama Luffy. Udah tuh Luffy jalan, nanti cerita spesial Buggy. Bab 1, Buggy lagi jalan. Udah tapi kotak doang. Coba deh cover story One Piece gitu. Cover story One Piece. Contoh kayak gini, mungkin story. Mungkin buat gambaran. Nah tuh, yang itu tuh. Segitu doang, Cing. Coba buka deh yang ini. Misalkan, ini chapter 900, berapa tuh? Chapter 983. Nah, itu diceritain tuh yang di gambarnya. Kan kadang kalau komik-komik lain, cuman bikin gambar ngasal. Kalau Oda bikin cerita. Jadi ini karakter yang udah dilewatin Luffy, diceritain lagi perjalanan si karakter ini namanya BG sama Lola. Gimana dia bisa ketemu bapaknya gitu. Jadi si fansnya tetap dapat ceritanya gitu doang. Me Familia. Tuh, ini bahasa Spanyol sih. Jadi di bawahnya diceritain misalkan BG bertemu laki-laki misterius. Gitu-gitu aja, Cing. Tapi tetap kita ceritanya gini. Makanya ketika ketemu jadi masuk akal. Oh, karena lewat sini dia nih gitu. Gitu cover story. Jadi bagus sih. Ini bahkan One Piece kan jadi banyak konspirasinya, Cing. Kayak ngebahas Game of Thrones aja. Jadi gimana ceritanya bla 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 segala macam udah. Kenapa ada ini, kenapa ada apa. Jadi semua bisa diceritain di cover story. Orang berteori gitu-gitu, Cing. Kayak ngomongin dunia nyata aja. Iya. Gitu sih. Dia ada ini, apa namanya? Fans club dunia. Oh, kalau dunia mungkin digabung ada sih setiap di YouTube. Jadi ada namanya Greg Sensei, itu dia yang suka ketemu komunitas lah, dan dia official dari One Piece. Dia yang nemuin komunitas Indonesia, dari Spanyol, dari mana digabungin terus tapi live di YouTube gitu-gitulah. Tapi fansnya orang Jepang itu? Dia bukan orang Jepang sih, orang bule gitu, tapi gue tinggalnya di Jepang. Tapi dia diakui oleh One Piece official untuk
Itulah, bahkan dia kalau nggak salah ya, dia yang jadi pengawas One Piece live action dia untuk story-nya. Untuk story-nya. Oh. Itulah. Ya. Gila sih. 28 tahun masih hype. Gokil sih. Ya. Lo sejak kapan? Gue sejak tahun 2002. Wah. Udah 20 berapa tuh? 24 tahun lah. 24 tahun anjir. Itu karena karena ada komiknya, ya udah baca aja. Masuk Indonesia sejak kapan? Kalau nggak One salah Piece. sejak kapan? Mungkin sejak tahun itu deh. Dari awal itu Awal-awal. termasuk lo awal. Awal-awal. Berarti lo udah ketinggalan 5 tahun sebenarnya. Karena di Indonesia baru terbitnya tahun itu, Ci. Iya, artinya maksudnya Iya. lo udah ketinggalan cerita 5 tahun. 5 tahun. Tapi baca dari nomor 1. Iya, tetap dari nomor 1. Gue nggak tahu dulu bahkan terbitnya 97 apa. Itu juga gara-gara teman gue punya komiknya. Terus gue sama teman gue bikin perpustakaan bareng. Gue bilang, ini apa nih One Piece? Gue baca, ih lucu. Akhirnya gue coba beli 1. Oh bagus banget. Akhirnya udah sampai sekarang. Tergila-gila. One Piece, judulnya nih One Piece itu apa sih arti? Apaan sih? Piece apa? Satu keping Satu kan? potong, satu keping. Satu potong. Iya. Maksudnya? Dulu gue nggak ngerti apa One Piece ya. Itu Iya. ini Cing. Kalau di komiknya, jadi cerita awalnya ada Raja Bajak Laut mau dieksekusi. Sebelum eksekusi dia bilang, lu kalau mau harta karun gua cari aja, udah gua taruh di tempat itu. Nah itu One Piece itu harta karun bajak lautnya. Nah belum ketemu sampai sekarang. Belum ketemu, belum ketahuan itu apa. Bajak belum. lautnya Udah mati. Tapi udah ada flashbacknya. Cluenya cuman dia ngelihat itu, dia ketawa. Udah itu dong cluenya. Si bajak laut ngomong ke siapa? Si Raja Bajak Laut, jadi dia kan berpetualang nih, pulau. Dia sampai ke pulau terakhir, terus dia ngelihat sesuatu, ngelihat si One Piece ini, dia ketawa, semua krunya ketawa sampai nangis. Udah kita namain pulau ini Laftel, karena semua orang ketawa. Jadi pulau One Piece di mana? Di Laftel. One Piece itu apa? Gak ada yang tahu. Laftelnya tahu nggak? Di mana? Nah itu semua orang Nyari pulau itu nih nyari sekarang. pulau itu. Belum ketemu. Belum ada yang bisa kesana selain si Raja Bajak Laut ini. Gitu, Cing. Yang kesana beromongannya berapa orang? Satu kapal. Satu kapal itu. Satu kapal, beberapa orang udah pernah kesana tapi nggak pernah cerita. Jadi ada masanya si wakil kaptennya masih hidup kan, wakil kapten Raja Bajak Laut. Dia ketemu Luffy. Apa lu mau tahu di situ apa? Terus si temennya Luffy namanya Usopp. Iya dong, kasih tahu dong apa. Dia marahin. Usopp, diem lu. Gua nggak mau tahu. Kita semua ini bertaruh nyawa, seluruh orang bertaruh nyawa untuk tahu One Piece itu apa, ada atau enggak. Gua nggak mau tahu duluan. Gua nggak mau melakukan petualangan yang membosankan. Dia nggak mau kena spoiler. Jadi ada atau enggak bodo amat. Yang penting jalan aja. Proses yang dinikmati. Prosesnya gila. Posisi Luffy sebagai apa? Kapten. Oh kapten. Si Usopp itu penembak jitu. Gitu-gitulah. Ada berapa nih si krunya si Luffy? Sama Luffy ada 10. Dalam satu kapal? Dalam satu kapal. Sekarang ada 10. Berarti dulu nggak 10? Dia dari sendiri, Cing. Itu yang seru. Oh, dia dari sendiri. Dia sendiri nggak ngerti apa-apa. Ketemu adalah karakter pertama namanya Zoro yang pakai pedang. Diambil krunya, terus ketemu cewek navigator. Karena dia kan nggak ada yang punya kemampuan itu. Dapat navigator Nami. Terus di tengah-tengah Nami berkhianat. Nggak taunya dia gara-gara keluar pulaunya disandra sama manusia ikan, gitu-gitulah. Bagus banget sih. Jadi perjalanannya tuh abis dapat navigator, nyari apa lagi ya? Gue butuh makan, nyari koki, nyari penembak jitu, gitu-gitu. Nah itu diceritain tuh cara menemukan. Cara menemukan diceritain dan sedih semua tiap dapat kru sedih kecuali Zoro ya. Zoro biasa aja. Karena mungkin orang pertama ya. Sisanya sedih semua, Ting. Sedihnya tuh maksudnya? Misalkan Nami yang cewek. Dia bisa apa? Dia navigator. Oke, navigator. Dan pencuri ulung. Dia maling lah. Dia dari umur 8 tahun udah jadi maling. Dia ngumpulin uang 100 juta berry. Jadi uangnya namanya berry. Mata uangnya berry. Berry, iya. Berry ya. Ternyata demi membeli pulau kampung halaman dia. Jadi pulau kampung halamannya disandra sama manusia ikan lah. Ini manusia ikan bentuknya ikan. Bentuknya ikan, iya ikan. Manusia ikan lah, merman. Oh, artinya fishman. Ini cerita juga ada ras-rasnya, Cing. Oh. Ada ras tangan panjang. Gitu. Tangan panjang tuh sikutnya 2. Ada kaki panjang, leher panjang gitu. Nah, ini manusia ikan nih. Nah, itu Arlong tuh. Jadi
dia di suatu saat disandra sama Erlong ini datang, masing-masing yang bikin sedih kan ada flashbacknya, masing-masing store, orang dewasa 50.000, orang dewasa 100.000, anak-anak 50.000, yang nggak ada mati gitu. Terus jadi Nami ini anak angkat, dia dari bayi diadopsi sama cewek lah namanya Belmer. Dia angkatan laut, akhirnya dia pensiun demi membesarkan anak-anaknya lah. Dia ada 2. Tapi karena dia single, dia nggak ada catatan keluarga tuh dia punya anak apa enggak. Jadi si Nami sama kakaknya ngumpet. Duit ibunya ini cuman ada 100.000. Terus kata temennya, "Duh, lu harusnya aman, bilang aja nggak punya anak." Terus pas si manusia ikan ini datang, "Kok lu ada makanan 3 orang?" Diselamatin sama temennya. "Cepetan deh bayar, kita kan mau makan bareng nih, rame-rame." Oh ya udah, 100.000 nih. 100.000 diambil. Terus si ibunya ngomong, "Itu buat 2 anak gua." Anjir, gua nggak bisa bohong kalau gua nggak punya anak. Dia karena gua sayang banget sama anak gua. Disamperin sama si Nami ikan. Enggak, si anak kecil ini 2, Nami masih kecil, keluar. Dipeluk lah, maafin mama ya, karena mama nggak bisa beliin pakaian bagus, bla 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 segala macam. Awalnya udah ngelawan tuh, tapi kalah karena manusia ikan kan kuat. Terus jangan sentuh 2 anak gua. Gua sayang lu ya, Nami, Nojiko, ibu sayang kalian. Ditembak palanya, mati di depan anak. Gila. Si ibunya Mati. ditembak sama si ikan. Manusia ikan. Terus sama si ikan ya, Arlong namanya, Arlong. Manusia ikan. Iya. Habis itu udah anaknya diculik tetep karena si ikan. Sama ikan ini. Karena si Nami punya kemampuan bikin peta. Jadi dia cita-citanya emang jadi navigator, tapi kemampuan itu diambil buat lu bikin peta buat gua gitu. Tenangnya lu gak gua bunuh, udah berantem di situ akhirnya. Yang satu lagi? Satu lagi udah didiemin aja. Dia butuhnya Nami doang karena Nami punya bisa gambar. Udah lu gua bebasin, tapi bayar 100 juta. Udah dari kecil dia gambar di borgol kakinya, terus dia nyolong segala macem. Tapi begitu dia duitnya udah 97 juta, dicolong duitnya sama manusia ikan itu. Dicolong dikasih ke pemerintah di One Piece. Jadi dia udah kong kali kong pemerintah. Wah, itu bikin Luffy marah, udah akhirnya diselamatkan lah. Jadi sedih lah di situ-situnya lah. Oh, di pemerintah ada nih. Ada pemerintahnya. Ada negaranya nih ada. Ada. Jadi pemerintahnya brengsek juga, cing. Pemerintahnya bisa dibeli gitu-gitu lah. Raja ininya, pemimpinnya. Pucuk pimpinannya apa? Jadi Namanya apa namanya? Pemerintah tuh angkatan laut lah. Pemerintah tuh yang di One Piece angkatan laut. Dia ada di seluruh dunia. Setiap pulau ada raja, ada kebanyakan raja lah. Misalkan Raja Alabasta namanya Cobra. Nah, si Cobra ini di pemimpin dunia ini ada pemimpinnya lagi. Di atasnya itu namanya Tenryubito. Tenryubito itu kaum bangsawan. Jadi kaum orang kaya yang ngelihat bukan kaum gua, lu budak. Dia memperbudak semua orang, cing. Dinyulik budak gitu. Pokoknya dia bahkan turun ke bawah pakai helm. Dia nggak mau napas sama kayak napas lu gitu. Dan orangnya jelek-jelek lah. Naga Tenryubito tulis, Tenryubito One Piece itu orangnya jelek-jelek. Jadi digambarin sama si Eiichiro Oda, orang-orang kayak ini jelek-jelek mukanya. Kelakuannya salah, bukan Tenryubito, Tenryu, R-Y-U, Tenryu. Nah itu tuh. Nah, Tenryubito aja tuh. Nah itu. Nah, tuh, lihat muka jelek-jelek tuh. Tuh. Jelek-jelek. Tapi nggak ada yang berani sama dia. Karena nih mengganggu dia, lu perang sama dunia. Tapi Luffy nonjok dia nih, nonjok yang jelek nih, yang paling nah ini. Karena ada temennya dia, jadi akhirnya manusia ikan itu berbaikan lah. Jadi perjalanannya panjang. Kenapa manusia ikan begitu? Ternyata zaman dulu manusia ikan jadi budak, cing. Kayak kulit hitam, kulit putih lah. Iya. Sampai akhirnya jadi berteman. Akhirnya berteman sama Luffy? Berteman. Setelah menculik si Nami? Iya. Satu orang yang enggak lah, si Arlong itu enggak. Tapi yang lainnya dimaafin lah, yang manusia ikan gurita dimaafin. Dan Luffy pun memaafkan karena nggak semua manusia ikan begitu. Iya. Udah akhirnya jadi ditangkap, ikan duyung ditangkap. Jadi tadi mau dibebasin dengan cara beli, mau dilelang, dibeli. Tapi dibeli sama si orang jelek ini, Carlos namanya. Gue beli 500 juta. Udah nggak ada yang gitu. Luffy marah. Terus ditembak tuh si temennya yang manusia ikan yang gurita.
ditonjok. Wah, itu momen paling heboh waktu itu, Cing, di seluruh dunia. Si Luffy nonjok. Luffy nonjok, itu dia. Karena nggak ada yang berani. Semua orang mau ngomong apa diem. Dia jalan kaki. Dia nggak jalan kaki, dia naik orang, Cing. Dia naik orang. Tuh, kan ada orang di kanan tuh. Jadi dia nggak pakai budak tuh yang sebelah kanan situ tuh. Paling pojok. Nah, itu tuh. Tuh, dia ngerantai orang jadi budak, Cing. Ngerantai penjahat. Jadi naik itu. Terus dia kalau misalnya lagi jalan nih ngeliat cewek cakep, jadi istri gua. Enggak, gua mau nikah. Mana suami lu? Ditembak. Udah, sekarang nggak jadi. Gitu, nggak bisa. Dia punya otoriter setinggi itu. Luffy nggak peduli, temen gua dihajar, gua ditonjok itu. Itu mantep Kan banget. pakai helm. Itu helmnya bukan helm, Cing. Helmnya itu kayak gelembung. Oh. Jadi Pecah jadi. nggak pecah, Cing. Jadi itu Ditonjok nggak kena mukanya. nggak kena. Jadi nembus. Jadi itu tuh kalau di One Piece ada gelembung-gelembung begitulah untuk menyaring udara gitulah. Oh. Jadi bisa dinaikin tapi bisa dimasukin juga gitu. Oh. Gelembungnya kuat lah. Nggak, si Carlos ini kenapa bisa punya kuasa banget? Karena dia keturunan bangsawan. Jadi di One Piece ada 100 tahun sejarah yang hilang. Yang nggak ada yang tahu siapa. Ditulis ulang pemerintah saat itu bahwa pemerintahlah yang benar. Bahwa kalianlah kaum bangsawan yang membangun dunia ini. Jadi sampai turunannya lu akan jadi bangsawan terus gitu. Oh. Jadi ada beberapa raja yang nggak setuju turun gitu-gitulah. Oh, iya. Jadi emang politiknya kuat juga, Cing. Ini cerita ini Ceritanya nih. politiknya sangat gila sih. Oke. Nah, si Luffy, kenapa dia bisa jadi jagoan? Dia Dia punya kemampuan apa? kan kemampuannya manusia iblis. Dia cuma manusia karet aja. Tangannya melar-melar gitu. Oh, bisa gitu? Bisa. Jadi kemampuan di One Piece itu, Kemampuan melar dia? iya, jadi kemampuan di One Piece tuh buah iblis sih. Kan kalau Dragon Ball misalkan pakai apa ya istilahnya ya? Pakai tenaga dalam. Kalau misalkan Naruto pakai ninjutsu, jurus-jurus ninja. Nah, kalau di One Piece buah iblis, jadi buah setan. Buahnya tuh macem-macem, Cing. Jadi lu bisa makan, dapat kemampuannya juga random, terserah buahnya tuh apa gitu. Dan ada ininya, durasinya, expirednya? Enggak Permanen. begitu makan, langsung itu jadinya? Begitu misalnya makan buah iblis, Iya. begitu makan, lu nggak bisa berenang. Lah, Jadi, malah jadi nggak punya kelebihan. Iya, jadi kekurangannya nggak bisa berenang, tapi punya kemampuan super. Oh. Misalkan Luffy, lu jadi manusia karet, tapi nggak bisa berenang. Luffy nggak peduli karena gue juga nggak bisa berenang gitu. Jadi buahnya ada 3 tipe. Ada yang Paramecia itu buah iblis super kayak Luffy, kayak misalkan banyak lah. Terus ada Logia itu kekuatan alam, kekuatan api, kekuatan pasir, petir. Terus ada juga Zoan. Zoan itu hewan. Oh, bisa jadi Hewan. misalnya kekuatan kuda. Kuda. Lu jadi Gue kuda. Cing. berubah jadi kuda selama-lamanya atau Enggak. gue pengen berubah jadi kuda? Iya, bisa. Oh, Lu gitu. kendaliin, gue tiba-tiba, wah gue jadi kuda. Enggak gitu. Anjir, gue tuh jelek banget. Jadi berubah, manusia jadi kuda. Jadi misalkan, ya lu bisa, jadi kalau Zoan tuh bisa 3 perubahan. Jadi kuda full bisa, misalkan buahnya kuda ya. Jadi kuda full bisa, manusia setengah kuda bisa, sama manusia biasa gitu. Oh, jadi kalau gue udah makan, Black, ada satu, gue misalnya nggak bisa nulis. Oh enggak. Eh? Nggak bisa berenang aja. Cuman nggak bisa berenang doang. Kelemahannya nggak bisa berenang aja. Oh, Kelemahannya itu aja. Karena kan itu buah yang dibenci lautan. Jadi lu makan itu, jadi kalau kena air lu lemes. Kelemahannya itu. Iya. Udah gue masuk nih, yang kuda ya. Kan gue nggak tahu nih, kayak beli blind box berarti, mainan gitu ya. Lihat, gue jadi kuda nih, gue punya kekuatan kuda. Gue bisa kapanpun ngeluarin kekuatan gue. Iya, semau bisa. gue. Semau lu. Oh, kalau lagi nggak kepengen, ya udah gue jadi Iya, kuda jadi gini. orang biasa. Oh. Kemampuannya tuh ada bukunya sebenarnya, Cing, buku buah iblis di dunia One Piece-nya. Tapi beberapa buahnya misterius. Jadi ada ensiklopedianya, kalau orang nyari, gue pengen buah ini nih. Misalnya buah suke-suke, jadi gue bisa ngilang. Udah dicari buahnya kemana ya gitu. Tapi ada yang buahnya nggak ketahuan. Nah, setiap karakter di One Piece punya buah iblis. Nggak semuanya. Siapa yang bisa dapat buah iblis? Tergantung orangnya aja, karena itu buah kalau dijual harga 100 juta kan, itu saking langkanya tuh buah. Tapi beberapa bajak laut punya kemampuan itu. Tapi beberapa memilih nggak makan karena gue nggak bisa berenang, ngapain? Karena jadi kekuatan One Piece itu ada namanya haki juga, Cing.
Misalkan kalau buahnya awan, kan lu nggak bisa dipegang tuh, dipegang tembus. Tapi kalau dilapisin haki kayak tenaga dalam gitu, lu bisa mukul awan itu, gitu. Tapi kalau yang awan tuh punya haki juga ya jadi lebih kuat aja gitu. Nah, dapetinnya? Kalau haki Beli. Kalau haki dibelajarin, kalau yang buah iblis itu bisa beli, bisa nyari, bisa direbut, bisa jadi turnamen hadiah gitu-gitu. Jadi random lah dapetnya. Iya. Kalau Luffy nggak sengaja makannya. Nggak sengaja dapat buah itu? Karena dia kan jadi bajak laut gara-gara ngelihat karakter namanya Shanks. Dia sangat terinspirasi sama itu. Nih orang keren buat dia. Padahal kakeknya dia angkatan laut. Orang ini, orang Carlos. Pemerintah. Seorang Carlos nih. Bukan. Itu kan Carlos tuh kayak bangsawan. Angkatan laut tuh ya pekerja pemerintah aja, pekerja coba guard. Kalau Shanks itu. Kakeknya ini guard nih. GARP. Guard. PPP GARP. Guard. Nah, tuh guard One Piece tuh. Kakeknya tuh angkatan laut. Dia yang ditakutin sama bajak laut. Kuat banget nih kakeknya si Luffy. Kakeknya Luffy. Masih ada dia? Masih. Iya masih ada. Wah, dia jadi itu dong. Kuat banget. Maksudnya dia jadi secara ini bermusuhan. Iya. Secara ini bermusuhan. Jadi ketemunya lucu banget. Gak ada yang tahu kan nih kakek ini siapa, kakeknya Luffy siapa, keluarganya. Terus tiba-tiba itu pun ketemunya setelah lama, Cing. Setelah gue nggak lupa tahun berapa, tapi setelah komik nomor 45 lah. Jadi sebenarnya kakeknya Luffy udah diceritain dari awal di cover story, tapi nggak ada yang tahu nih orang siapa. Itu kakeknya Luffy. Abis itu pas ketemu, Luffy bilang, kakek, kaget anjir kakek lo angkatan laut. Udah, dia dijulukan pahlawan laut. Tapi dia nggak mau naik pangkat. Karena menurut dia pangkat paling bebas adalah Laksamana. Jadi di atas itu gue udah diatur pemerintah, atasan gue nggak mau gitu. Tapi dia baik. Baik, dia ketemu Luffy, udah ketemu, abis itu Luffy maaf ya, saya harus nangkap kamu gitu. Soalnya gue punya tugas nih. Jadi berantemnya gitu. Tapi ya dia nyerang beneran, ditimpuk, ditonjok. Tapi pas kabur dia seneng, mantap banget cucu gue gitu. Nah, di tengah Nah, yang sedih ini, Cing. Jadi kakaknya Luffy, kakak angkatnya yang juga dirawat, nah itu Ace tuh, dirawat juga sama Garp, ketangkep lah sama pemerintah. Jadi dia bajak laut hebat lah. Ditangkep mau dieksekusi di depan umum. Untuk ngincer kaptennya kakaknya. Jadi dia ngincer kepala Shirohige namanya. Nah, kaptennya ini sangat kuat. Jadi diincar kepalanya biar ngundang, biar gue bunuh nih. Jadi itu perangnya di markas angkatan laut, Cing. Jadi pemerintah lawan bajak laut gitu loh. Wah, itu seru banget. Si kakeknya sedih gitu. Kan udah gue bilang jadi angkatan laut aja gitu. Maaf ya gitu. Udah diem. Dia kayak anjing lah. Luffy datang mau nyelamatin kakaknya. Sama kakeknya dihadang kan. Pas mau ditonjok, dia merem kakeknya. Jadi dia sengaja mengalah buat ditonjok aja. Terus kata atasannya kayak, anjir lo emang kakeknya sih katanya. Udah. Tapi mati kakaknya. Dibunuh sama angkatan laut. Dia ngamuk. Tapi ditahan sama temennya lah. Dia tahan. Lu tahan gua terus, kalau gua bunuh tuh. Ini kakek-kakek ini gila banget, Cing. Dia sekali nonjok bisa ngancurin pulau. Wah, tuh gila sih. Tapi itulah bapaknya Luffy lebih gila lagi. Ada juga? Ada bapaknya. Bapaknya Revolutionary Army. Jadi dia ngelawan pemerintah dari daratan lah. Dari bergerak di bayang-bayang. Awalnya dia angkatan laut, tapi dia ngelihat busuknya pemerintah, gue nggak mau. Akhirnya dia pengen menghancurkan pemerintah dari bayang-bayang. Dari gerakan revolusi lah. Jadi kalau gue dengar ceritanya kompleks banget dong. Kompleks, Cing. Seru banget. Mungkin kayak beberapa orang emang anak kecil ngerti? Nah, karena waktu gue kecil bacanya karena gue suka gebuk-gebukannya. Karena kan dari kecil nggak langsung serumit itu, Cing. Jadi dari awal pelan-pelan tuh dibangun, sampai akhirnya makin gede, makin dewasa, ceritanya makin berat banget. Iya. Sekarang musuhnya udah tingkat atasnya, jadi ada itu dewa di dunia One Piece-nya. Udah namanya Im Sama lah. Itu yang mengatur semua orang itu. Gitu-gitulah. Ada ininya nggak? Ada isu-isunya nggak akan selesai di berapa gitu? Ini kan udah final saga, Cing. Jadi udah bener-bener ini terakhir. Akan tamat mungkin maksimal menurut gua ya. 3 tahun lagi lah. 3 tahun lagi? Kayaknya. Ketemu 2 atau 3 tahun lagi. Ketemu si One Piece-nya itu? Ketemu One Piece itu apa, dan
kebalik lah dunia ini tidak seperti seindah yang diceritakan soalnya kan. Jadi bagus lah pokoknya, bagus banget. Dunia ini akan kenyataannya apakah pemerintah itu sebaik itu apa enggak gitu. Sejarah yang hilang kan belum ketahuan tuh apa. Yang 100 tahun ditulis ulang itu. Itu saking takutnya bahkan ada pulau isinya orang pintar semua, Cing, orang cendekiawan. Tapi karena ingin mengungkap itu dibunuh semua, Cing. Satu pulau digenosida. Gila sih. Anak kecil temennya Luffy sekarang ya, Nico Robin namanya. Dia udah bisa baca, diincer. Jadi dari umur 8 tahun harga kepalanya 79 juta. Jadi ada poster buronannya. Iya. Nah ini nih. Tuh, dia dari kecil udah diincer pemerintah. Sekarang dia masih kecil? Udah gede tuh. Udah gede? Ini paling sedih juga sih, Cing, cara ngerekrut dia. Dia kan kehidupannya kelam ya. Dia dihianati banyak orang. Dia susah percaya. Sampai akhirnya ketemu Luffy, dia menyerahkan diri ke pemerintah biar Luffy selamat. Tapi Luffy nggak mau itu, Luffy nyelamatin dia. Akhirnya Luffy membakar bendera pemerintah. Udah musuh kita sama. Akhirnya dia ngomong dari lubuk hatinya, gue pengen hidup. Wah, gila tuh. Semua. Akhirnya sekarang ikut nih satu kapal sama Luffy? Akhirnya satu kapal. Udah makin loyal lah dia. Satu kapal. Seru, Cing. Ini One Piece bisa berhari-hari gue. Sampai lo mau bikin apa namanya? Napak Tilas. Napak Tilas One Piece Tour. Iya, One Piece Tour. Namanya One Piece Tour. One Piece Tour itu One Piece. Ini yang kedua, Cing, bahkan. Lu pertama udah? Pertama gue udah bikin tahun 2024. Tahun 2024? Coba di Instagram gue kan tuh ada yang gue duduk tuh. Yang gue duduk di tengah-tengah yang paling atas sebelahnya. Nah, ini pertama. Ini gue udah pertama bikin. Berapa orang yang ikut waktu itu? Waktu itu yang daftar 10, tapi pada akhirnya yang ikut, kalau nggak salah 7 atau 6 yang coba paling kanan ada, yang rame-ramenya. Ini kan gue, nah ini deh. Ini yang pertama, angkatan pertama lah. Ini masih, dulu jualnya juga cuma sebulan, Cing. Jadi kurang persiapan, gitu-gitulah. Sebulan, tapi pas, gue bilang kan, gue harus bikin sebelum orang lain bikin. Jadi, ini tour yang ke Kumamoto doang nggak? Maksudnya cuma fans One Piece yang main ke situ. Lu ngapain ngeliatin patung gitu kan? Iya. Tapi pada akhirnya, itu yang pas gue ke situ, Cing, pas ke Luffy, pada nangis, Cing. Ngeliat itu. Gila, Cing. Segitunya. Ini kampung halamannya Eiichiro Oda, kampung halaman yang bikin One Piece. Jadi sejarahnya adalah si Kumamoto ini kena gempa kan waktu itu. Hancur. Sehancur-hancurnya. Si Eiichiro Oda nyumbang lah $8 juta. Jadi 4 juta atas nama dia, 4 juta atas nama karakternya Luffy. Udah tuh. Dan penghormatan dari pemerintah sana dibikinlah patung One Piece, patung Luffy. Satu doang awalnya. Dibikin patung Luffy untuk yaudah nih lu udah nyumbang segini. Tapi gara-gara patung itu fansnya dari seluruh dunia datang untuk melihat patung itu. Di daerah apa nih? Kumamoto, prefektur Kyushu apa nggak salah ya. Prefektur Jepang jauh lah. Dari Osaka naik Shinkansen 3 jam. Oh, jadi lo mendarat di Osaka? Ya. Oh, Pokoknya 3 jam lah. Terus ekonominya yang tadi meroket ratusan persen gara-gara Luffy itu. Wisatawan pada datang. Akhirnya dibangunlah di semua tempat satu-satu. Yang Zoro dibangun. Sampai terakhir gua ke situ, yang terakhir manusia ikan yang Jinbe udah dibangun. Dan tempatnya nggak satu tempat. Jadi kita jalan, Cing. Dari satu tempat ini, misalnya nih, patung ini. Jalan kaki? Naik mobil private bus lah. Kalau naik angkut kendaraan umum juga bisa, tapi lama. Gue sediakan private bus. Jadi dari Luffy, jalan naik, dan jauh-jauh, Cing. Misalkan Luffy di rumah lo nih. Zoro di Monas. Nanti Sanji di Bekasi gitu. Ya, pemilihan tempat itu ada ininya nggak? Ada dasarnya nggak? Kenapa di sini? Kenapa di Monas sih? Ada. Jadi, ada. Misalkan Zoro, Robin lah. Robin diletakkan di universitas yang udah hancur. Jadi Robin tuh kalau di karakter One Piece orang yang pinter lah, arkeolog. Orang cendekiawan itu yang tadi gue bilang. Jadi ditaruh di kampus itu gitu. Dan yang datang waktu gua ke situ nggak cuman orang yang suka One Piece, peneliti sejarah datang. Jadi dia mau untuk meneliti sejarah bangunannya. Jadi dibiarkan ada beberapa retakan-retakan gempa yang dibiarin, Cing. Gitu. Misalkan, nah ini letaknya di pantai itu yang Jinbe ini manusia ikan letaknya di pantai. Karena dia manusia ikan.
Coba kiri lagi deh, sebelahnya. Nah, ini kan manusia tulang. Dia letaknya di taman yang isinya banyak patung-patung dinosaurus gitu. Segitu aja sih. Iya. Nah, ini letaknya di stasiun kereta karena dia pernah ketabrak kereta gitu-gitulah. Jadi ada lah cerita. Ada ceritanya ya, gitu ya. Dan yang gilanya, dia tuh, gue lupa bawa mainannya lagi. Dia jual mainannya, Cing. Mainannya tuh persis kayak patung itu. Yang jual misalkan ya, nah misalkan di patung ini, di situ cuma jual mainan itu doang. Gak ada lagi? Gak ada lagi. Merchandise lain gak ada? Gak ada, mainannya gak dijual di toko lain. Jadi kalau mau beli ini, harus ke situ. Dan jualnya gak di toko mainan, Cing. Di pasar gitu. Jadi dia memperkenalkan hasil buminya. Misalkan, ini ada ubi, ada apa. Jadi dijual di pasar plus itu gitu. Pasar tradisional gitu? Gila sih. Jadi dia memperkenalkan budayanya. Jadi bukan kita ke toko kayak ke Kid Station gitu. Enggak, ini di pasar, di tukang listrik gitu. Tapi ya jualnya ini doang. Jadi lu harus kelilingin semuanya untuk belinya. Harganya cuman 2.000 yen, kalau nggak salah 200 ribuan. Ada berapa nih kalau mau lengkap? 10. Ada 10? Di Indonesia ada yang jual harganya kalau satu set beli normal 2 jutaan kan. Dijual 7 juta, 8 juta. Karena susah ke situ kan. Just tip jadinya. Nah, yang yang kedua ini lo akan berangkat bulan Oktober, tanggal 1 sampai 6. Tapi udah sold out. Sudah sold out. Tapi rencananya akan bikin batch kedua. Ini kan dalam 4 hari habis nih. Gue juga kaget. Jadi kenapa nggak jadi tambah kapasitasnya aja? Takut nggak kondusif. Kebanyakan orang kan. Iya, jadi susah. Jadi lama. Ini berapa orang nih yang udah? Ini udah 15 orang. Jadi gue per batch itu 15 orang lah. Jadi itu pun udah banyak sih. Kan satu patung lama tuh. Takutnya nggak kepegang juga. Jadinya malah kok kelamaan sih di sini karena orang-orang ini belum sempat foto lah, belum sempat apalah. Tadi pengen 20 orang kan, tapi udah 15 aja lah gitu. Udah 15 orang. Gue bawa sama sih kurang lebih ke Kumamoto. Kumamoto itu kita 2 hari untuk explore 10 patung. Jadi ke patungnya Luffy, Sanji, Zoro segala macem. Dan di situ ada keretanya, Cing. Ada kereta yang bentuknya kayak kapalnya Luffy. Nah, ini nih. Jadi nanti naik ini untuk ke patungnya Franky gitu. Jadi ada tripnya ini. Berapa hari ininya? Total durasi perjalanan? 6 hari. 6 hari? 6 hari. Sama ini, Cing. Jadi selain ke Kumamoto-nya, gue bawa ke USJ juga. Itu optional sih. Jadi itu harganya di luar tiket USJ. Di USJ biasanya setiap tahun ada tema One Piece. Jadi akan menikmati live action One Piece yang kayak di Dufan itu kan. Kalau Dufan ada yang cowboy gitu. Nah, ini versi One Piece. Nanti kita ke sana, terus beli merchandise juga di sana, Kamugiwara Store, terus ke Osaka juga untuk kayak Dotonbori dan lain-lain gitu lah. Ada jalan-jalannya juga. Ada jalan-jalan juga, nggak One Piece doang lah. One Piece doang ya. Gitu. Tapi udah habis. Udah habis. Berangkat kapan? Tanggal 1 Oktober. Lah kalau mau bikin batch kedua berarti setelah Oktober. Paling gue tetap di sana tanggal 8 Oktober. Jadi gue nunggu di situ, ketemunya di sana. Anjay. Terus panjang. Harganya sebenarnya untuk hitungan ke Jepang nggak terlalu mahal sih. 22 juta. Ini udah all in nih. Semua penginapan, makan, dapet tiket, terus hotel, private bus, tapi makan nggak? Makan nggak? Makan sendiri. Makan sendiri. Kalau gua waktu itu tahun lalu juga sama anak-anak, ya gua saranin kalau mau hemat, ya makannya di Famiciki. Itu udah enak banget kan di situ. Iya. Tapi terserah makan kan bebas, mau makan apa. Paling Yoshinoya gitu yang murah-murah. Sisanya ya udah jalan-jalan. Pada happy banget sih. Itu ada bapak-bapak, itu yang kebanyakan ikut yang kemarin, dokter semua, Cing. Dokter Ferdi Riva kenal? Iya. Ini ikut ya. Tahun lalu tuh Ferdi Riva. Ada yang tuh dokter itu tuh yang yang jongkok, dia bawa dokter anak. mata bukan Ferdi Riva itu? Dokter mata. Iya, yang dokter mata ya. Yang itu bawa dokter penyakit dalam, bawa anaknya, Cing. Tuh anaknya tuh yang kecil. Dia bawa anaknya gila banget. Jadi bener-bener ini ceweknya kan satu orang doang tuh ada namanya Danes. Yang sekarang ceweknya banyak ikut. Ada 6 orang atau 7 orang gitu. Satu grup 15 orang lah. Itu buat gue udah cukup.
Iya. Gitu, Cing. Jadi alhamdulillah sudah sold out. Terima kasih Nakama. Tapi batch kedua rencananya lagi di planning nih. Jadi kalau mau ikut bisa batch kedua. Ya, harganya sama. Harganya sama. Karena beberapa temen gue kayak antar aja deh. Kayaknya yang ikut nanti kan bisa lama gitu. Ternyata udah pada sistemnya DP, Cing. DP dulu 2,5 juta. Habis itu nyicil boleh. Oke. Nyicil sampai Oktober lah gitu. Jadi bisa dicicil, itu enaknya. Nah, lo urusan yang mau beli tiket, Itu urusan travelnya. Oh, lo kerjasama travelnya? Travel, gitu. Ini sebenarnya gue udah pernah bilang di Seminggu, ini terinspirasi dari podcast Seminggu, Cing. Gara-gara gue lihat yang dia umroh, kata gue, anjir, sama podcast Anjur bisa umroh. Keren banget. Tapi gue pengen deh bikin kayak gitu. Apa ya? Oh, gue ke Kumamoto kali ya. Udah ketemu Irmu Rindra awalnya. Ketemu Rindra, terus Bung bikin ini yuk. Ada nggak ya gini? Rindra masukin ke Web Travel. Karena kayaknya Rindra juga ada saham di situ. Jadi ya udah kerjasama dari travel itu udah awalnya pilot, sekarang langsung sold out, gila sih 4 hari. Terima kasih, gokil sih. Gila sih. Kalaupun ada batch kedua, lo nunggu di sana. Nunggu di sana. Gue jadi warlock lu sehari. Seharian. Gila sih, ini seru sih. Untuk gue pas kesana gue merasa gini, Cing. Anjir, gue seneng banget nih, gue happy banget. Yang lain juga happy, dan gue merasa kalau mereka se-happy ini, gue yakin fans One Piece yang lain pasti segitunya. Karena kalau lu suka One Piece pasti sih happy banget. Jadi yang gila di patung Luffy itu ada tapaknya ini, tangannya Hachiro Oda, Cing. Cuma di Luffy doang. Jadi kita kayak kalau kayak umroh tuh apa sih, nyium hajar aswad gitu. Ini megang. Ini umrohnya Nakama, Cing. Iya. Tapi emang kalau udah fans emang kayak K-pop aja lah. Iya. K-pop tuh cuman ngedatengin tempat yang pernah didatengin idolnya aja udah seneng banget. Ini datang ke kampung halaman Eiichiro Oda. Anjay. Karena fans One Piece gini menurut gua, Cing. Lu suka One Piece, ke sana nih, ke Kumamoto, sendirian atau berdua, bosan banget, ngapain gua kecuali ngeliat patung. Tapi kalau rame-rame kan kayak seru gitu, ada teman ngobrolnya, diskusinya segala macem. Seru sih, seru banget sih. Menyenangkan sekali lah. Gue inget dulu waktu gue ke Hong Kong. Nih gue ke Hong Kong, terus gue foto. Gue nggak tahu kalau itu One Piece. Oh iya. Iya, gue inget banyak banget yang komen apaan ya. Wah, One Piece gitu. Gue kagak ngerti tuh. Wah, terus gue liat, wih, One Piece banyak banget. Lu foto kirim ke gue kalau nggak salah, Cing, waktu itu dah. Iya ya? Iya, inget gue. Kagak kali. Lu komen di Instagram. Gue komen ya? Gue komen ya? Komen di Instagram. Gue komen ya? Orang gue nggak tahu itu apa. Oh, lu ngasal foto ya? Asal foto tempat gitu. Iya. Gila. Iya. Sama kayak gue, Cing, kalau ke USJ, kemana? Hard Rock, Cing. Bang Fu. Oke, Arya, terima kasih ya. Terima kasih, Cing Abdel. Mudah-mudahan batch 2-nya bisa terselenggara. Amin. Biar buat bisa jadi warlock lah di sana. Amin. Buat Nakama yang pengen ikutan, yang kemarin masih nunda-nunda. Gue lagi nyusun untuk batch keduanya, jadi kalau pengen ikutan bisa di tanggal 8. Tanggal 8. Harganya sama mungkin. Iya. Dan ya itu, semuanya sama lah, pengalaman experience-nya sama gitu. Oke lah kalau gitu. Sehat-sehat selalu ya. Sehat-sehat, Cing Abdel. Terima kasih sudah ngundang, terima kasih udah dibuatin promo. Gitu. Oke lah kalau gitu. Sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.